Selamat malam pemirsa. Indonesia kembali diuji. Malam ini, kami hadirkan laporan mendalam mengenai siklus bencana yang seakan tak pernah putus di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bukan sekadar genangan air, namun banjir bandang disertai material lumpur dan bebatuan telah berulang kali menerjang kawasan permukiman dan wisata, meninggalkan duka, kerusakan infrastruktur, hingga hilangnya nyawa. Fokus utama kita malam ini adalah analisis kronologis, dampak signifikan, dan upaya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi ancaman alam di wilayah pegunungan yang rawan ini. Sejak beberapa tahun terakhir, setidaknya 2 area di Sumedang menjadi titik krusial bencana banjir bandang, yaitu kawasan Cimanggung, terutama Desa Sawah Dadap, dan kawasan wisata Citengah di Sumedang Selatan. Berdasarkan laporan resmi BPBD Sumedang, peristiwa banjir bandang seringkali dipicu oleh hujan dengan intensitas sangat tinggi dan berlangsung dalam durasi yang lama. Hujan ini menyebabkan debit air sungai dan anak sungai di sekitar Gunung Geulis meluap drastis. Namun, yang membuat bencana ini mematikan adalah unsur longsoran. Tanah longsor dari area hulu, yang diduga akibat alih fungsi lahan dan kondisi topografi curam, membawa serta material berat seperti lumpur pekat, kayu, dan bebatuan. Pada kejadian krusial, aliran air yang penuh dengan material ini menjebol tanggul alam atau sumbatan di hulu, menciptakan gelombang air bah yang menerjang permukiman di hilir dengan kecepatan tinggi. Peristiwa ini biasanya terjadi cepat, memberi waktu minim bagi warga untuk menyelamatkan diri, terutama saat kejadian berlangsung menjelang atau setelah petang. Dampak yang ditimbulkan dari banjir bandang ini selalu signifikan. Di Cimanggung, banjir bandang sempat dilaporkan merendam dan merusak puluhan hingga ratusan rumah warga. Ketinggian air di beberapa titik bahkan mencapai 3 meter, membuat proses evakuasi menjadi sangat sulit dan berbahaya. Infrastruktur vital, seperti jembatan penyeberangan dan akses jalan desa, terputus total akibat tergerus arus deras dan tertutup material lumpur. Namun, bagian paling menyakitkan dari setiap bencana adalah hilangnya nyawa. Beberapa peristiwa tercatat menelan korban jiwa, termasuk kasus tragis di mana ibu dan anak ditemukan meninggal dunia setelah terseret arus deras di Sungai Cisurupan. Di Citengah, kasus serupa terjadi. Banjir bandang di kawasan wisata ini pernah menyeret korban wisatawan. Jenazah korban bahkan harus ditemukan hingga puluhan kilometer jauhnya di Sungai Cimanuk, Indramayu, menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan arus yang ditimbulkan oleh banjir bandang di hulu sungai. Data-data ini, yang berasal dari Pusat Krisis Kesehatan dan Laporan Kepolisian, menegaskan bahwa Sumedang berada dalam kondisi risiko bencana yang sangat tinggi. Pernah melewati, karena tidak bisa melaju ya. Ini kelihatan dari pantauan kamera, beberapa motor sudah tidak bisa berjalan lagi nih. Pertanyaan besar yang selalu muncul adalah, mengapa banjir bandang di Sumedang begitu sering terjadi dan merusak? Pemerintah daerah dan para akademisi dari perguruan tinggi telah melakukan kajian mendalam. Kesimpulan yang berulang kali muncul mengarah pada 2 faktor utama, yaitu faktor alam dan faktor antropogenik, atau aktivitas manusia. Pertama, faktor alam adalah curah hujan ekstrim dan kondisi geografis. Sumedang, dengan banyak area perbukitan dan kemiringan lahan yang tinggi, lebih dari 40 derajat di beberapa titik hulu, secara alami memang rentan terhadap longsor dan air larian. Kedua, faktor antropogenik menjadi pemicu yang memperparah. Dugaan kuat mengarah pada rusaknya ekosistem di bagian hulu sungai. Berdasarkan interpretasi foto drone dan kajian ahli, alih fungsi lahan, seperti pembukaan lahan baru untuk pertanian jenis tanaman semusim, seperti singkong atau jahe merah, di daerah curam, mengurangi tutupan lahan. Hal ini membuat struktur tanah menjadi labil, meningkatkan risiko longsor, dan secara dramatis meningkatkan air larian permukaan saat hujan. Material longsor inilah yang kemudian membendung aliran sungai, dan ketika jebol, menciptakan banjir bandang yang membawa lumpur mematikan ke hilir. Menyikapi ancaman berulang ini, pemerintah Kabupaten Sumedang bersama BPBD dan pihak terkait telah melakukan sejumlah upaya mitigasi dan penanganan. Fokus penanganan jangka panjang adalah pada perbaikan ekosistem hulu. Hal ini mencakup rencana rehabilitasi hutan dan lahan, RHL, dengan pendekatan vegetatif, yaitu menanam kembali jenis tumbuhan yang mampu memperkuat struktur tanah. Selain itu, penataan kawasan wisata dan perkebunan diarahkan agar sesuai dengan rencana tata ruang dan tidak membahayakan ekosistem hulu. Bencana banjir bandang di Sumedang adalah pengingat keras akan pentingnya harmoni antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
Data korban dan kerugian yang tercatat bukanlah sekadar angka, melainkan cermin dari kerapuhan yang harus segera diatasi melalui sinergi antara kebijakan pemerintah, kajian ilmiah, dan kesadaran kolektif masyarakat. Kita berharap upaya mitigasi yang sistematis ini dapat melindungi warga Sumedang dari ancaman bencana yang terus membayangi. Demikian laporan mendalam kami. Kami akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan.